Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sisnes. Kali ini saya akan membahas tentang scope dan integrasi proyek. Apa aja yang nanti kita akan bahas di scope? Ya, yang pertama ada definisi daripada scope itu sendiri, proses utama scope, kemudian apa itu WBS, kemudian bagaimana mengendalikan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang integrasi proyek. Membahas tentang definisi integrasi proyek dan juga apa itu project charter. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu scope? Scope adalah proses untuk memecahkan titik masalah utama secara total dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan tentunya lebih mendekati ke tujuan proyek. Itu tadi pengertian daripada scope. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada proses utama scope. Proses utama yang pertama yaitu collecting requirement, atau disebut juga dengan mengumpulkan persyaratan. Collecting requirement menjelaskan proses mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan dan proses yang digunakan selama proyek. Yang kedua ada defining scope atau mendefinisikan ruang lingkup. Proses ini meninjau project charter, dokumen persyaratan, dan aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup serta menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan perubahan yang disetujui. Kemudian creating the WBS atau membuat WBS, yaitu proses mengelompokkan deliverable proyek besar menjadi lebih kecil dan tentunya membuat komponen-komponennya menjadi lebih mudah untuk dikelola. Kemudian yang keempat ada verifying scope atau verifikasi ruang lingkup, yaitu proses menerima kiriman proyek. Pelanggan dan sponsor memeriksa dan secara resmi menerima kiriman selama proses ini berlangsung. Jika kiriman tidak dapat diterima, maka pelanggan atau sponsor biasanya akan meminta sebuah perubahan. Kemudian yang terakhir ada controlling scope atau mengontrol ruang lingkup, yaitu proses mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh siklus hidup proyek. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ke pembahasan WBS. Apa itu WBS? Sebelum kita masuk ke pembahasan pengertian WBS, apa sih singkatan WBS itu? WBS merupakan singkatan dari Work Breakdown Structure. Sedangkan WBS sendiri memiliki arti daftar pekerjaan atau tugas-tugas atau biasa disebut juga dengan task yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Jadi daftar pekerjaan atau list pekerjaan yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek itu namanya WBS atau Work Breakdown Structure. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh gambaran daripada WBS. Nah, pada level WBS itu ada 4 level ya. Yang pertama ada entire project atau judul projectnya ya. Di sini judul projectnya adalah project intranet. Kemudian level 2 itu menjelaskan tentang konsepnya ya, dari konsepnya, kemudian perancangan websitenya, pengembangan websitenya, terus bagaimana cara membangunnya, kemudian apa saja pendukung-pendukungnya. Kemudian level 3 yaitu membahas tentang persyaratan-persyaratan pada project. Yang pertama dari mengevaluasi sistem berjalan, kemudian mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam proyek ini, kemudian mendefinisikan fungsionalitas secara spesifik, mendefinisikan resiko, ya, mendefinisikan resiko-resiko yang nantinya akan terjadi, dan membuat pendekatan manajemen risikonya. Kemudian mengembangkan perancangan proyeknya, serta memberikan penjelasan secara singkat kepada tim pengembang webnya. Kemudian level keempat yaitu tentang bagaimana menentukan kebutuhan para penggunanya, ya, yaitu dari mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan para pengguna, kemudian mendefinisikan kebutuhan kontennya, kemudian mendefinisikan kebutuhan sistem serta mendefinisikan kebutuhan pemilik servernya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya tentang mengendalikan ruang lingkup. Bagaimana cara mengendalikan ruang lingkup secara baik dalam pembuatan proyek? Yang pertama, jangan membuat proyek itu terlalu besar, ya. Jadi buatlah proyek sesuai dengan cakupan yang kita mampu, gitu ya. Kemudian yang kedua, libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup. Supaya apa? Supaya kita tahu kebutuhan pengguna itu seperti apa. Sehingga nantinya proyek ini berjalan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga, gunakanlah hardware dan software yang memungkinkan.
Jadi hardware dan softwarenya tidak harus baru. Hardware dan software apapun ya yang masih bisa digunakan, gunakan. Jadi nggak harus yang baru, asalkan hardware dan software tersebut memenuhi kriteria daripada proyek kita. Jadi yang penting hardware dan softwarenya sesuai dengan kebutuhan daripada proyek kita, seperti itu ya. Sehingga proyek kita dapat berjalan dengan lancar, tanpa harus mengeluarkan budget yang besar karena adanya hardware dan software yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, ikuti proses manajemen proyek yang baik. Oke, next. Kemudian kita bahas tentang integrasi proyek. Oke, yang pertama ada definisi daripada integrasi proyek. Apa sih pengertian daripada integrasi proyek atau definisi daripada integrasi proyek? Integrasi proyek adalah koordinasi semua bidang penguatan manajemen proyek lainnya di seluruh siklus hidup proyek. Nah, itu disebut dengan integrasi proyek. Kemudian proses utamanya apa saja? Yang pertama, mengembangkan project charter dan rencana project atau project plan. Yang kedua, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Jadi diarahkan dan dikelola sesuai dengan waktu eksekusinya atau waktu berjalannya. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian proyek. Yang keempat, pengontrolan perubahan terintegrasi. Dan yang kelima adalah penutupan proyek, yang merupakan hasil daripada proyek kita. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah gambaran daripada manajemen integrasi proyek. Ada 5 tahapan, ya. Yang pertama ada inisiasi, kemudian perencanaan, tahap eksekusi, tahap pemantauan dan pengontrolan, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Di mana tiap-tiap tahapan ini memiliki proses dan outputnya masing-masing. Nah, kalian bisa jabarkan di sini proses pada tiap-tiap tahapannya, kemudian output pada tiap-tiap tahapannya. Dari awal project sampai akhir project. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas tentang project charter. Apa sih yang dimaksud dengan project charter? Project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement dari berisi informasi penting tentang uraian tujuan proyek. Jadi project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement yang berisi tentang informasi penting tentang uraian tujuan proyek kita. Apa yang disebut dengan improvement? Improvement adalah penyempurnaan, ya, penyempurnaan daripada proyek kita. Oke, next. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat membantu dalam pengembangan project charter kita? Yang pertama yaitu project statement of work, yang isinya tentang deskripsi kebutuhan bisnis proyek, ringkasan karakteristik dari produk atau jasa kita, dan informasi organisasi kita. Yang kedua ada a business case atau kasus bisnis. Ini isinya tentang tujuan proyek kita, persyaratannya, waktu dan biaya proyek. Kemudian yang ketiga ada a contract atau kontrak. Ini mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang baik. Kemudian yang keempat ada enterprise environmental factors, yaitu faktor lingkungan organisasi, yaitu isinya terkait dengan keterkaitan pemerintah setempat atau standarisasi industri, kemudian ada infrastruktur organisasi dan kondisi pasar. Jadi terkait dengan pemerintah setempat, ya, atau standarisasi industri yang ada di situ, kemudian infrastruktur organisasinya seperti apa, dan kondisi pasarnya seperti apa. Kemudian yang kelima ada organizational process asset, yaitu aset organisasi. Berisi tentang rencana sistem, kebijakannya, prosedurnya, pedomannya apa saja, sistem keuangannya bagaimana, sistem manajemennya, pembelajarannya, dan informasi sejarah keberhasilan proyeknya. Oke, next. Oke, ini adalah contoh daripada project charter. Nah, yang pertama berisi tentang project title, yaitu judul projectnya. Contohnya di sini adalah judulnya project peningkatan teknologi informasi. Kemudian project start date itu adalah awal project ini dimulai. Misalkan 4 Maret 2021 misalkan ya. Kemudian projected finish date artinya tanggal akhir project ini ya, atau berakhirnya project ini tanggal berapa. Ya, di sini misalkan 4 Desember 2021. Kemudian case schedule milestone, yaitu acuan untuk penjadwalannya atau tonggak daripada penjadwalan proyek kita gitu ya. Jadi jadwal-jadwal poin-poin penting dari penjadwalan kita atau jadwal-jadwal penting gitu ya maksudnya dari proyek kita. Yang pertama ada melengkapi tentang pembaruan inventory atau persediaan-persediaan yang kita butuhkan dalam proyek kita. Misalkan kita mulai dari tanggal 15 April, kemudian dilanjut dengan kebutuhan software dan hardware pada tanggal 15 Agustus.
Kemudian pada tanggal 1 Oktobernya melengkapi instalasi, jadi instalasi baik hardware dan softwarenya. Kemudian terakhir 15 November, yaitu kita melengkapi tentang pengujiannya. Kemudian berikutnya ada budget information atau informasi anggaran. Misalkan kita anggarkan 2 juta dolar ya untuk hardware dan softwarenya, untuk biaya hardware dan softwarenya, dan 750 ribu dolar untuk biaya pegawainya atau pekerjanya gitu ya. Kemudian project manajernya, misalkan di sini namanya Steven ya. Nah, nomor telepon kantornya misalkan ya, yaitu sekian. Kemudian emailnya ini gitu ya. Jadi project manager ini siapa, kemudian nomor teleponnya berapa, emailnya apa, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian project objektif. Ini maksudnya tujuan projectnya apa? Tujuan projectnya adalah untuk meningkatkan hardware dan software untuk semua karyawan. Kurang lebih di sini karyawannya 2000 orang ya, di mana diselesaikan dalam kurun waktu 9 bulan pada standarisasi perusahaan baru. Kemudian melihat lembaga terkait dengan standarisasi yang baru, meningkatkan pengaruh terhadap pelayanan ya, di mana pengaruh ini harus sebaik mungkin yang ada kaitannya dengan jaringan, hardware, dan juga software. Itu tujuan proyeknya itu ya. Kemudian main project success kriterianya seperti apa, atau kriteria sukses project utama kita itu apa. Yaitu kriteria suksesnya bisa dilihat dari peningkatan jaringan, software, dan hardware kita yang harus dituliskan secara spesifik atau dilaporkan secara spesifik, dapat diujikan dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan, serta kekacauan-kekacauan atau gangguan-gangguan selama para pekerja atau pegawai itu bekerja itu dapat diminimalisir. Itu kriteria kesuksesan daripada proyek utama ini. Oke, kemudian tentang pendekatannya. Pendekatannya pertama yaitu mengupdate database inventory teknologi informasinya atau memperbarui database inventory teknologi informasinya untuk menentukan kebutuhan upgrade-nya atau peningkatannya. Yang kedua, mendevelop atau mengembangkan secara detail estimasi biaya yang dibutuhkan untuk project dan laporan kepada CIO. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan harga terkait dengan hardware dan softwarenya. Yang keempat, menggunakan staf internal sebanyak mungkin untuk perencanaannya, analisisnya, dan juga instalasinya atau pemasangan daripada hardware dan softwarenya. Oke, selanjutnya tentang roles and responsibilities atau peran dan tanggung jawab pada tiap-tiap stakeholder. Yang pertama di sini ada Adam Smith sebagai CEO-nya yang memiliki tanggung jawab sebagai project sponsor dan juga monitor project. Kemudian ada Michael Angelo sebagai CIO-nya yang memiliki tanggung jawab sebagai monitor project dan juga provide staff, yaitu penyedia staff. Kemudian ada Stephen, role-nya sebagai project manager, tanggung jawabnya dalam perencanaan dan juga eksekusi project. Lanjut ada Aaron Yeager, role-nya sebagai Director of Information Technology Operation, yaitu direktur dalam hal pengelolaan teknologi informasi. Responsibility-nya yaitu sebagai mentor daripada Stephen. Kemudian ada Mike Nelson sebagai Human Resource atau HRD-nya ya. Tanggung jawabnya sebagai provide staff, yaitu sama ya dengan Michelangelo, yaitu penyedia staff. Kemudian memberikan memo untuk seluruh karyawan terkait dengan project. Oke, next. Oke, selanjutnya ada Levi sebagai Director of Purchasing, yaitu direktur pembelian. Di sini tugas dan tanggung jawabnya yaitu membantu dalam hal pembelian hardware dan software. Selanjutnya yaitu tanda tangan daripada stakeholder yang ada di atas. Oke, untuk komennya, project ini dapat diselesaikan dalam atau note ya, catatannya, project ini dapat diselesaikan atau harus diselesaikan dalam kurun waktu 10 bulan. Paling lambatnya atau selambat-lambatnya yaitu 10 bulan. Catatan dari Michael Angelo sebagai CEO-nya. Kemudian kami mengasumsikan bahwa ketersediaan staff ya itu dapat dipastikan dan pastinya juga harus komitmen dalam hal mendukung proyek ini. Beberapa proyek yang harus diselesaikan setelah beberapa jam untuk menghindari kekacauan sebuah pekerjaan atau gangguan kerja ya, kekacauan kerja atau gangguan kerja, dan lembur pun akan diberikan atau disediakan jika diperlukan. Ini merupakan catatan dari Aaron Yeager dan Stephen sebagai Departemen Teknologi Informasi. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tentang scope dan juga integrasi proyek.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.